Audio novel Donghua terbaik. Suara serak ke-187. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi sastra dan bela diri keabadian yang hadir tiap hari. Pastikan cek playlist untuk mendengarkan setiap episodenya. Bang! Suara keras mengguncang langit dan mengguncang segala arah. Gelombang tinju yang menakutkan dan ganas turun dengan kekuatan besar, dan akhirnya menghancurkan penghalang pertahanan bola roh hantu. Topeng cahaya besar itu seperti cermin yang meledak, terbelah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini sangat mengejutkan. Zanzan dan Qin Bizen, yang berada di depan Xiao Nunu, keduanya memasang ekspresi tidak percaya. 4 tulang abadi. Hancurkan pertahanan manik roh hantu. Xiao Nunu ini sungguh luar biasa. Energi spiritual langit dan bumi diserap oleh 8 tinju ilahi yang sunyi. Energinya sendiri yang dikompresi oleh serangan ledakan langit yang disengaja. Energi Yuan Kuali murni yang terkandung dalam kuali pemurnian surgawi. Superposisi ketiga kekuatan tersebut mengguncang langit dan bumi serta meledakkan bintang-bintang. Xiao Nunu berlumuran darah, rambut panjangnya berkibar liar, dan wajahnya berlumuran darah, terutama lengan kirinya yang berdarah dan penuh luka, sungguh mengejutkan. Persimpangan ketiga kekuatan itu hampir menghancurkan badan Xiao Nunu sendiri. Melihat Xiao Nunu bekerja sangat keras, mata Nan Lian penuh dengan sakit hati saat dia dipenjara oleh 9 batu penekan iblis. Tanpa disadari, air matanya kembali membasahi pipinya. Orang-orang yang berlarian di halaman suci abadi Fana juga dikejutkan oleh keributan hebat di belakang mereka. Hei, ini terlalu ganas, bukan? Apakah mutiara hantunya rusiak? Benarkah atau tidak? Ya dewa, monster, Yi Xiangqing, Wen Qin, Yao Qingzi, Chu Yiyang, Li Tingfei, Shen Qing dan lainnya terkejut. 4 tulang abadi. Bagaimana cara melakukannya? Rahasia macam apa yang ada di badan Xiao Nunu? Namun, tidak ada ruang bagi masyarakat untuk berpikir terlalu banyak. Kekosongan di langit mulai riyuntuh. Hati semua orang tiba-tiba menyusut. Tidak baik berteriak diam-diam satu persatu. Mu Yitian seperti dewa, mengendalikan nasib orang-orang di Yuyu. Dia memandang Xiao Nunu di depannya dengan ekspresi tenang. Lumayan, karena kamu bisa menghancurkan pertahanan manik roh hantu, tapi apa yang harus kamu lakukan dengan langkah selanjutnya? Raungan. Naga merah memancarkan cahaya merah spektakuler dari seluruh badannya, dan matanya memancarkan petir dengan warna yang sama. Aura kehancuran yang mengerikan langsung melintasi seluruh area Akademi Suci Abadi Fana dan menyebar ke area luar. Pada saat yang sama, ada sebuah lembah di barat daya biara Abadi Fana. Mata Istana Tiangong dan Istana Pedang Sen Yao memerah saat mereka berjuang keras. Tapi saat kedua belah pihak bertarung tanpa henti, aura menakutkan menyelimuti tepat di atas kepala mereka. Suara hantu macam apa ini? Seorang murid dari Balai Tiangong bertanya dengan gelisah. Fang Sengchang, Zhao Jun, Wei Dongho, Fang Yuxue, Ding Shen dan lainnya berhenti satu demi satu. Shen Changming dan kelompoknya di sisi Sen Yao Sword Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Langit saat ini dipenuhi awan gelap, dan guntur merah mengalir di mana-mana, seolah-olah bencana telah turun. Momentum yang sangat menakutkan. Mungkinkah dia adalah orang kuat di alam abadi? Zhao Jun, ahli pemurnian senjata, mau tidak mau bertanya. Mata tua Fang Sengchang sedikit menyipit, saya tidak tahu, tetapi bahkan jika tidak ada alam abadi, itu mungkin tidak jauh. Mungkinkah itu katamu Yitian? Di antara 5 kaisar abadi, Zanzun, Pan Gui, dan Yu Huang semuanya adalah kaisar abadi dengan 3 tulang abadi. Oleh karena itu, momentum ini tidak bisa datang dari mereka. Maka, orang yang paling mungkin adalah leluhur misterius dari Sekte Taizu, Mu Yitian. Hahaha. Shen Changming tertawa penuh kemenangan dan berkata, pengadilan suci abadi yang fana telah selesai, dan kamu juga akan selesai. Hah. Tutup mulutmu, kutukan Fang Sengchang. Shen Changming mengarahkan pedangnya ke semua orang di Aula Tiangong. Orang tua, mari kita lihat bagaimana kamu mah teh nanti. Pada saat ini, Wei Dongho berkata kepada Fang Sengchang, Tuan Aula, lihat momentum ini. Kekuatan penghancurnya yang akan meledak pasti akan menghancurkan dunia, tempat ini. Tidak disarankan untuk tinggal dalam waktu lama, yang terbaik adalah segera mengungsi. Tuan Wei benar,
Saya khawatir biara abadi Fana akan reruntuh sepenuhnya nanti, Zhao Jun juga berkata. Fang Sencang mengangguk, dan segera berkata kepada Sen Changming, Sen, tidakkah kamu ingin menunjukkan kesetiaanmu kepada Mu Yitian? Jika kamu memiliki kemampuan, tetaplah di sini. Kami tidak akan bermain denganmu lagi. Sencang segera memanggil Kaola Tiangong. Semua orang segera mengungsi. Sen Changming mengerutkan kening dan melihat badai gelap di atas kepalanya. Dia ragu-ragu dan memerintahkan evakuasi. Leluhur Mu Yitian takut dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, kita mundur dulu. Ya, di dalam halaman suci abadi Fana, rasanya akhir akan segera tiba. Di luar halaman suci, binatang buas berlarian dan burung terbang menjauh. Langkah membunuh Mu Yitian telah selesai pada saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikan gerakan ini. Mata Mu Yitian mengandung keagungan ketidakpedulian terhadap semua makhluk hidup. Detik berikutnya, naga merah yang bercokol di langit meledak dengan petir yang tak ada habisnya dan bergegas ke bawah. Langit langsung tertutup oleh guntur dan kilat, dan kemanapun naga itu pergi, ruangnya terdistorsi dan hancur. Xiao Nunu merasa seperti sedang menghadapi dewa yang tak terkalahkan saat ini, namun meski begitu, dia tidak punya niat untuk mundur. Satu kekuatan menjadi 1100 kali lebih kuat. 4 tulang abadi meledak dengan cahaya rune misterius pada saat bersamaan. Xiao Nunu mengerahkan seluruh kekuatannya dan meledak dengan kekuatan terkuat. Bas! Ribuan rune berlapis emas meletus, dan formasi penghalang heksagonal dengan cepat terbuka di kekosongan di atas Xiao Nunu. Kisaran lingkaran pesona ini sangat besar, tetapi ketika dihadapkan dengan naga merah yang menukik ke bawah, itu masih masalah penilaian. Segera, naga merah, yang meletus dengan petir, menghantam formasi penghalang heksagonal dengan keras. Duar, kekosongan berguncang, dan angin serta awan meledak. Dampak kekerasan menyapu ribuan mil melintasi sungai Tianhe. Xiao Nunu di bawah terguncang, dan tiba-tiba merasa puncak gunung tertutup, dan dia sedikit terengah-engah. Formasi penghalang heksagonal di atas terus retak saat tenggelam. Xiao Nunu, gadis dari klan Yuexian itu mengerutkan kening, terlihat gelisah. Sebelum dia siap terbang untuk membantu, Xiao Nunu dengan tegas berkata, "Jangan datang." Gadis itu terkejut, dia ketakutan, dan membeku di tempatnya. Nan Lian meneteskan air mata. Dia mencoba membuka segelnya, tetapi batu penekan iblis Jiu Dao sepenuhnya dibuat untuknya. Tidak peduli bagaimana Nan Lian mencoba membuka segelnya, batu penekan iblis Jiu Dao tetap tidak bergerak. Mu Yitian memandang Xiao Nunu dengan dingin. Dengan 4 tulang abadi, kamu memang tak tertandingi di dunia. Namun, jumlah tulang abadiku 2 kali lipat dari milikmu. Bas, bas, bas. Demi satu dengan cahaya rune. Di luar medan perang, Chu Yiyang, Li Tingfei, Shen Qing dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke belakang, dan kulit kepala semua orang tiba-tiba menjadi mahtai rasa. 8 tulang abadi. Mata Li Tingfei membelalak. Ini lebih dari dugaanku. Li Tingfei menduga sebelumnya bahwa Mu Yitian mungkin memiliki 6 atau 7 tulang abadi, tapi dia masih meremehkannya. Chu Yiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kekejian, ini sudah dianggap sebagai alam kuasi abadi. 8 tulang abadi, tidak heran 3 kaisar kehidupan abadi, penguasa perang, kaisar hujan, dan Pan Gui, semuanya menyerah di kaki Mu Yitian. Keberadaan seperti itu sungguh keterlaluan. Pertempuran hari ini berakhir pada saat ini, kata Mu Yitian dengan tatapan bercanda di matanya. Bang! Naga merah itu meletus dengan kekuatan yang menakutkan, disertai dengan petir. Formasi penghalang heksagonal di atas Xiao Nunu dipenuhi dengan retakan dan berada di ambang kehancuran. Pupil Xiao Nunu menyusut, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi pada saat kritis, nyala api yang indah tiba-tiba muncul di badan Xiao Nunu. Api yang mengalir terjalin di sekitar badan Xiao Nunu seperti sutra dan satin, dan berubah menjadi hantu, Phoenix surgawi, yang megah. Ini dia. Xiao Nunu terkejut. Darah Tian Huang. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, badai gelap yang mengerikan melanda langit di sisi lain. Dalam sekejap, hari berubah menjadi malam, dan gelombang panas yang tak berujung bergulung seperti air pasang. Fiuh!
Segera setelah itu, suara keras burung phoenix bergema di langit, dan seekor burung phoenix gelap kuno mengibaskan sayapnya dan bergegas ke medan perang. Duar, angin dan guntur bergulung, dan gelombang panas menghantam langit. Apa itu? Phoenix langit? Phoenix langit, itu adalah phoenix langit gelap kuno. Apa? Phoenix langit gelap? Dari mana asalnya? Mata semua orang membelalak. Orang yang paling terkejut adalah beberapa orang dari Desolate League. Beberapa waktu lalu, Dong Huang mengalami perubahan besar, spesies misterius Dark Sky Phoenix tiba-tiba datang ke dunia. Tidak hanya menyerap energi spiritual seluruh Dong Huang, tetapi juga menyebabkan kekacauan besar di Dong Huang. Justru karena inilah kekuatan sekte besar di Wastelen Timur bersatu untuk memindahkan sekte tersebut ke Tanah Suci Gudang Abadi dan menciptakan Aliansi Desolate. Selama periode waktu ini, beberapa kekuatan di Wastelen Timur telah melacak keberadaan Dark Sky Phoenix, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tanpa diduga, lawan akan muncul di atas medan perang Akademi Suci Abadi Fana saat ini. Mengapa pihak lain muncul? Apa hubungannya dengan Xiao Nunu? Hei! Sebelum semua orang bisa mengerti, burung phoenix gelap kuno mengeluarkan suara gemuruh yang bisa menelan seluruh dunia. Itu seperti pedang besar yang membelah langit, bergegas menuju Xiao Nunu. Tidak ada peringatan, dan tidak ada waktu reaksi. Burung phoenix langit gelap menghantam naga merah secara langsung dengan kekuatan menghantam langit. Bang! Langit hancur dan bumi meledak, guntur meledak, dan naga iblis raksasa yang dipadatkan oleh miliaran petir merah dipotong menjadi dua bagian di kehampaan. Dalam sekejap, petir merah yang tak terhitung jumlahnya terbang di kehampaan. Meledak, meledak. Satu demi satu, sinar petir jatuh dari langit dan jatuh di berbagai area di halaman suci abadi Fana. Duar, duar, duar. Langit hancur, dunia terbalik, dan bumi disambar petir, satu demi satu dengan kawah yang sangat besar. Naga iblis merah yang terbelah dua oleh phoenix langit gelap dengan cepat pecah, dan badannya terbagi menjadi kesengsaraan petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Nunu merasakan tekanannya menghilang seketika, dan di saat yang sama, bayangan phoenix langit di badannya juga meletus dengan tanda misterius. Zhan Zun, Qin Bizhen, Nan Lian, dan gadis dari klan Yuexian juga sangat terkejut. Dan detik berikutnya, phoenix gelap menerobos lapisan guntur dan kilat dan bergegas menuju Mu Yitian. Mu Yitian mengerutkan kening. Jelas, ini bukan yang dia harapkan. Dia belum pernah melihat burung phoenix gelap ini sebelumnya. Terlihat bahwa alasan pihak lain menyerang Mu Yitian adalah karena Xiao Nunu. Bah! Sayap phoenix langit gelap terbentang, seperti bilah raksasa yang membelah galaksi. Kemanapun ia pergi, kehampaan terbelah dan awan gelap pecah. Mu Yitian meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan 8 tulang abadi yang didistribusikan di badannya melepaskan kekuatan yang kuat pada saat yang bersamaan. Bas! Detik berikutnya, bayangan besar seperti dewa tiba-tiba muncul di belakang Mu Yitian. Kemudian, hantu besar itu mengulurkan tangan raksasanya dan menepuk Dark Sky Phoenix. Duar! Angin dan guntur menderu, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Setiap jejak telapak tangan seperti hantaman gunung, sangat menakutkan. Serangan phoenix langit gelap kuno terus berlanjut, menghadap bayangan palem yang memenuhi langit. Duar, duar, duar. Satu demi satu bayangan telapak tangan ditembus oleh Dark Sky Phoenix, dan gelombang telapak tangan yang megah meledak di kehampaan. Saat bayangan telapak tangan terakhir hancur, Dark Sky Phoenix dia bergegas langsung ke Mu Yitian dan bertabrakan dengan tangan raksasa yang menutupi langit. Bang! Kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dalam ledakan yang mengejutkan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, kehampaan bergejolak, dan akibat yang indah segera lenyap. Medan perang yang sudah hancur mengantarkan pada saat kehancuran total. Duar! Gelombang kejut yang mengerikan menutupi langit ke segala arah, dan orang yang paling dekat dengan Mu Yitian secara alami adalah Zhan Zun dan Qin Bizhen. Keduanya tertangkap basah dan terguncang hingga muentah darah dan menjadi tidak stabil. Bahkan 9 batu penekan iblis yang memenjarakan Nan Lian memiliki retakan yang rapat. Kemudian, terdengar ledakan keras lainnya, dan Dark Sky Phoenix langsung terlempar beberapa ribu meter jauhnya.
Di saat yang sama, Mu Yitian juga melangkah mundur, gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di halaman suci Fanxian diam-diam menggelengkan kepala. Ini memang sebuah eksistensi yang sangat dekat dengan alam abadi. Namun pada saat ini, energi pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke langit. Pikiran semua orang tiba-tiba menegang. Aku melihat Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit, dan kekuatan pedang yang melonjak keluar dari badannya. Dia menatap dingin ke arah Mu Yitian di depannya. Kamu benar, pertempuran ini akan berakhir saat ini. Setelah mengatakan itu, di belakang Xiao Nunu, ribuan sinar cahaya sepertinya meledak. Kiang. Segera setelah itu, pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu melepaskan energi pembunuhan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya seperti cincin luar bola armilari dilepaskan dari pedang pemakaman langit. Pada saat ini, kekuatan pedang Xiao Nunu berfluktuasi dan mencapai puncaknya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk abadi? Kaisar manusia menundukkan kepalanya ketika berdiri dengan pedangnya. Pedang pembunuh langit Susian. Dengan teriakan keras, mata Xiao Nunu bersinar dengan bayangan pedang dingin. Dalam sekejap, Xiao Nunu seperti seorang manusia dan pedang bersatu, dan dia dikombinasikan dengan pedang pemakaman langit untuk langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam dan bergegas ke depan. Pedang pembunuh langit Susian. Ini adalah bentuk ketiga dalam gambar pedang pembunuh langit. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa dibunuh. Tidak peduli apakah kamu berada di langit atau di bumi, pedang di tanganku tidak terkalahkan. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk abadi? Kaisar manusia bersujud sambil mengangkat pedangnya, untuk membunuh yang abadi. Jurus ini merupakan jurus pedang yang menghabiskan batas kekuatan manusia, dan juga merupakan jurus di mana manusia dan pedang menjadi satu. Begitu gerakan ini dilakukan, semua makhluk hidup akan menjadi redup dan alam semesta akan menjadi gelap. Semua orang tidak dapat melihat sosok Xiao Nunu, mereka hanya dapat melihat cahaya pedang yang menakutkan maju ke depan. Dalam sekejap, Mu Yitian merasakan angin jahat bertiup di wajahnya. Apa yang dia lihat adalah serangkaian gelombang pedang berbentuk cincin yang kuat. Dan di antara gelombang pedang seperti cincin luar bola armilari, energi pedang hitam merobeknya ruang dan meledak. Niat membunuh yang tak ada habisnya. Mu Yitian tidak punya waktu untuk menghindar. Bahkan ruang di sekitarnya menjadi sunyi. Saat berikutnya, hiss. Energi pedang hitam melewati badan dan menembus langsung ke dada Mu Yitian. Bang! Kekuatan pedang itu meledak, mengguncang langit dan bumi. Gelombang pedang besar meledak di seluruh dunia, seperti lingkaran cahaya bintang yang terus bermekaran. Waktu seolah berhenti dan ruang seakan berhenti. Medan perang Akademi Suci Abadi Fana menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Semua orang merasakan dengungan di telinga mereka, dan masing-masing dari mereka merasa otak mereka kosong, dan mereka semua jatuh ke dalam keadaan di mana mereka tidak dapat berpikir. Pedang pemakaman langit menembus dada Mu Yitian, dan kekuatan pedang hitam menutupi pedang. Wajahnya seperti cahaya dan bayangan hitam manik. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu berdiri di depan Mu Yitian, dia memegang erat gagang pedang pemakaman langit, dia berlumuran darah, pakaiannya robek, dan dia memancarkan aura kerusakan pertempuran. Retak. Jejak retakan tiba-tiba menyebar dari pedang-pedang pemakaman langit. Karena tidak dapat menahan kekuatan pedang yang kuat dari gaya ketiga, pedang pembunuh surga, pedang pemakaman langit bahkan retak. Meski begitu, mata Xiao Nunu sangat tegas. Dia menatap Mu Yitian di depannya dan berkata-kata demi kata, kamu bukan dewa. Kamu tidak bisa mengendalikan takdir semua orang. Kamu kalah dalam pertempuran hari ini. Kamu kalah. 3 kata dingin itu seperti tamparan, menghantam wajah Mu Yitian dengan keras. Pada saat ini, pengadilan suci abadi Fana yang besar menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Ada gelombang besar di hati setiap orang. Bagaimana mungkin? Qin Bizhen, pemimpin sekte Kuxian, membuka matanya lebar-lebar. Zhan Zun, serta semua master sekte Kuxian di lapangan, murid klan Zhan Zun, klan Yu Huang, dan klan Pangui, semuanya merasa seolah-olah mereka tidak bisa lagi bernapas, dengan perasaan tercekik yang sangat besar. Wow, aliran udara yang kacau memenuhi langit dan bumi.
Xiao Nunu berdiri di depan Mu Yitian, dan pedang pemakaman langit yang ditutupi dengan kekuatan pedang yang melonjak dengan kejam menembus badan lawan. Bentuk ketiga dari pedang pembunuh langit adalah jurus membunuh terkuat yang mencapai batas kekuatan manusia. Xiao Nunu menampilkannya saat ini. Di belakang medan perang, Nanlian, yang terletak di antara batu ajaib kota Jiudao, memiliki ekspresi yang rumit, tapi hatinya bahagia. Xiao Nunu menang. Dia mengalahkan Mu Yitian. Bahkan ketika dia belum menguasai level terakhir, Dapin Tian Mogong. Kiang. Raungan pedang yang dipancarkan pedang pemakaman langit menembus jiwa. Mu Yitian menundukkan kepalanya dan melihat dadanya yang ditembus dengan rasa terkejut. Kemudian, ekspresinya kembali dari keterkejutan menjadi ketenangan. Harus dikatakan bahwa Mu Yitian memiliki temperamen yang sangat dingin. Sejak awal, dia sudah seperti ini. Segera, Mu Yitian benar-benar tertawa, menertawakan dirinya sendiri, satu gerakan dalam catur. Jika bukan karena terobosan berkelanjutan Xiao Nunu dengan bantuan permaisuri pagoda emas pancer, Mu Yitian tidak akan bisa mengambil tindakan secara pribadi selama seluruh pertempuran. Jika bukan karena Phoenix gelap kuno yang tiba-tiba bergegas ke medan perang, Xiao Nunu tidak akan mampu membalikkan keadaan. Mata Xiao Nunu dingin, dan pedang pemakaman langit di tangannya sekali lagi meletus dengan kekuatan pedang manik. Sudah berakhir. Bayar harga untuk semua yang telah kamu lakukan. Bang! Kekuatan pedang meledak, melintasi badan Mu Yitian. Cahaya pedang hitam keluar dari badannya, seperti sinar matahari yang menembus awan. Badan Mu Yitian juga ditutupi retakan seperti jaring laba-laba saat ini. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan dewa. Bibir Mu Yitian bergerak sedikit, dan sedikit suara keluar dari tenggorokannya. Pertandingan hari ini, kamu menang. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, terjalin seperti bayangan. Detik berikutnya, badan Mu Yitian di bawah kendali energi pedang pemecah badan, itu berubah menjadi bayangan pecah di seluruh langit. Duar. Kemudian, badai petir yang menyelimuti halaman suci abadi Fana berangsur-angsur mereda, dan rasa penindasan yang dirasakan oleh semua orang di halaman suci abadi Fana juga menghilang pada saat ini. Tuan, melihat kematian Mu Yitian, Qin Bizen, pemimpin sekte Kuxian, terkejut. Pada saat yang sama, batu iblis Jiudao yang mengelilingi Nanlian runtuh. Qin Bizen benar-benar panik. Mu Yitian dikalahkan. Artinya dalam pertempuran ini, semua orang kalah. Reaksi pertama Qin Bizen adalah menyandera Nanlian untuk mendapat kesempatan bertahan hidup. Tanpa ragu, dia segera bergegas menuju Nanlian. Hanya itu kamu. Qin Bizen mengulurkan lengannya dan meraih Nanlian. Seperti yang diketahui semua orang, ini juga mempercepat kematiannya. Tepat ketika Qin Bizen berjarak kurang dari 2 meter dari Nanlian, cahaya pedang hitam yang cepat menebas. Cahaya pedang tajam itu seperti kipas hitam yang melewati badan saat pedang itu meraung. Aliran darah mengalir dari badan Qin Bizen. Pupil Qin Bizen menyusut, dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Pada saat yang sama, dia melihat separuh telapak tangannya terbang keluar. Kamu. Qin Bizen tampak ngeri, dan melihat sosok muda yang dingin dan mendominasi berdiri di depannya. Hilang. Benar-benar hilang. Benar-benar tidak berdaya. Kemudian, Qin Bizen jatuh ke tanah, dan sejumlah besar darah muncrat dari tenggorokannya. Pedang Xiao Nunu tidak hanya memotong separuh tangannya, tetapi juga memotong nyawanya. Melihat Qin Bizen, pemimpin sekte Kuxian, jatuh ke tanah, Zhan Zun, salah satu dari 5 kaisar Xianxiong, sepenuhnya merasakan frustrasi yang tak ada habisnya. Zhan Zun tiba-tiba tidak punya ide untuk melawan dan menatap Xiao Nunu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aku memilih untuk mengaku kalah, tapi aku mohon untuk bertahan hidup. Mata dingin Xiao Nunu berkilat, dia melirik ke arah lawannya, dan berteriak dengan tegas, berlututlah. Gendang telinga sang ahli perang. Pikirannya menjadi kosong, lalu lututnya tenggelam tanpa sadar, lalu dia berlutut dengan lemah di tanah. Takut. Zhan Zun benar-benar ketakutan. Dia tidak ingin mengikuti jejak siapapun. Bahkan jika Xiao Nunu terluka pada saat ini, dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, mengetuk gerbang abadi, klan Zhan Zun, klan Yu Huang, dan klan Pangui dikalahkan seperti gunung. Melihat para panglima perang berlutut,
para anggota klan Panglima Perang mau tidak mau merasa sedih dan meninggalkan senjata mereka dan menyerah satu demi satu. Semua orang di Sekte Koxian bahkan lebih panik. Dia sudah mati, pemimpin sekte sudah mati, tuannya juga sudah mati, lari, lari. Ayo pergi, ayo pergi. Pohon itu tumbang dan Hozen berserakan. Penggagas pertempuran kini menjadi buronan yang gagal. Di sisi lain, semua orang di halaman suci abadi Fana dan Istana Bintang Tai tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku benar-benar menang. Li Tingfei, mantan Dewa Perang, berkata sambil tersenyum agak bingung. Dia memandang Cu Yiyang, Shen King, Yu Yuanhui dan Dewa Perang jenius lainnya di sampingnya, dan menggosok telapak tangannya dengan tidak nyaman. Pihak kita sebenarnya menang. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Ekspresi Dekan Yi Xiangqing juga sangat rumit. Dia menarik napas panjang, lalu berkata kepada Wen Qin, Yao Qingzi, Jia Xiu dan orang lain di sampingnya, bersihkan kekacauan itu. Ya, Wen Qin mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan dia segera memimpin Akademi Suci Abadi Fana dan Tai Star Palace. Kerumunan membersihkan medan perang. Setelah itu, semua orang bergegas ke tengah medan perang satu demi satu. Xiao Nunu menghampiri Nan Lian, aku mengalahkannya, dan aku membalaskan dendammu. Nan Lian menunjukkan senyuman pucat dan puas, dia dengan lembut mengangkat tangannya, lalu menyeka darah di wajah Xiao Nunu. Ya, suamiku sungguh luar biasa. Saat dia selesai berbicara, tangan Nan Lian jatuh tanpa sadar, dan sosoknya pun terjatuh. Xiao Nunu dengan cepat mendukung orang lain dan memeluknya. Nafas Nan Lian sangat lemah. Bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Matanya berbinar, memandang Xiao Nunu seolah-olah dia adalah orang yang dicintai. Bawa aku keluar dari sini dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu sendirian. Suara Nan Lian pelan dan tidak menentu, seperti kupu-kupu yang berterbangan di tiup angin. Xiao Nunu mengangguk, dia memeluk Nan Lian, berdiri dan pergi. Semua orang di pengadilan suci abadi Fana tidak berkata apa-apa, dan tidak ada yang menghentikannya. Xiao Nunu pasti merasa sangat berat saat ini, jadi semua orang hanya melihat satu sama lain pergi. Melihat sosok Xiao Nunu yang pergi, Zan Zan yang sedang berlutut di tanah hanya bisa menghela nafas lega. Segera setelah itu, pedang panjang dan sebilah pisau diletakkan di lehernya dari belakang. Itu adalah Cu Yiyang dan Li Tingfei, dua dewa perang. Wajah Zan Zan berubah, kalian. Jangan gugup, Yang Mulia Zan Zan. Suara dingin Yi Xiangqing terdengar, lalu dia berjalan ke arah Zan Zun, jika kamu ingin bertahan hidup, cukup tenang dulu. Masih banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Zan Zun ragu-ragu, lalu layu seperti terong yang dipukul oleh embun beku. Yi Xiangqing mensibir. Dia mengabaikan Zan Zun dan mendatangi gadis dari klan Yuexian. Yang Mulia, terima kasih banyak atas bantuan gadis ini. Namun, gadis dari klan Yuexian sepertinya tidak mendengarnya. Melihat ini, Yi Xiangqing berkata lagi, bolehkah saya bertanya apakah gadis itu adalah keturunan Tuan Yuexian? Gadis itu kembali sadar. Dia memandang Yi Xiangqing dengan rasa ingin tahu, maaf, saya sedang memikirkan sesuatu baru saja. Tidak, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan. Yi Xiangqing tersenyum canggung dan berkata, saya Yi Xiangqing, Dekan Akademi Suci Abadi Fana. Saya ingin tahu apa hubungan antara gadis itu dan Yuexian. Oh, Dekan. Aku mereka juga dari Akademi Suci Abadi Fanamu. Yi Xiangqing tercengang. Apakah pihak lain dari Akademi Suci Abadi Fana? Asli atau palsu? Orang yang menentang surga, dan keturunan klan Yuexian, bukankah mustahil baginya untuk tidak menimbulkan sensasi jika dia berada di Akademi Suci Abadi Fana? Namun, melihat wajah polos gadis itu hari itu, sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. Yi Xiangqing mau tidak mau bertanya, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam perang pengadilan suci sebelumnya? Ya, gadis itu mengangguk, aku bahkan berhasil mencapai 10 besar di zona perang Suzaku. 20 teratas. Begitu dia mengatakan ini, Yi Xiangqing hampir memuentehkan 2 suap darah. 20 teratas di zona perang Suzaku. Sejujurnya, apa yang terjadi pada Xiao Nunu, Lang Qianhan dan yang lainnya saat mereka saling bersaing kekuatan. Sebelum Yi Xiangqing,
Dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seorang tetua dari Akademi Suci Abadi Fana bertanya dengan keras, "Din, apa yang harus kita lakukan dengannya?" "Siapa?" Di luar, di tengah reruntuhan, ada burung phoenix gelap dengan aura misterius. Perang sudah berakhir. Halaman Suci Abadi Fana hancur total. Kemanapun Anda melihat, ada reruntuhan. Bangunan-bangunan yang tadinya megah telah menjadi reruntuhan, dan istana serta bangunan tersebut pada dasarnya telah runtuh. Meskipun perang telah usai, masih ada jalan keluar yang perlu diselesaikan. Sementara semua orang di halaman Suci Abadi Fana dan Istana Bintang Taiyi sedang menangani kekacauan, Xiao Nunu menahan Nan Lian dan tiba di lembah yang tenang tanpa ada orang di sekitarnya. Lembahnya sangat tenang dan lingkungannya sangat bagus. Tempat ini sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana. Kecuali beberapa bebatuan yang berserakan, semuanya dianggap utuh. Ada mata air bersih yang mengalir di lembah. Di samping mata air yang jernih, terdapat sebuah rumah bambu sederhana. Xiao Nunu membawa Nan Lian ke pintu rumah bambu, lalu dengan lembut menurunkannya. Nan Lian membenamkan kepalanya di pelhukan Xiao Nunu, seperti anak kucing yang sedang tidur. "Di mana kita?" Nan Lian bertanya dengan lembut. Matanya terbuka sedikit, dan matanya sedikit kabur. "Aku tidak tahu di mana ini," jawab Xiao Nunu, lalu bertanya, "Kamu ingin pergi kemana?" "Aku akan mengantarmu ke sana." Nan Lian menggelengkan kepalanya, tangannya melingkari leher Xiao Nunu, dan memeluknya lebih erat. Xiao Nunu kemudian bertanya, "Apakah kamu ingin kembali ke dinasti Yushui?" Nan Lian masih menggelengkan kepalanya, dia tahu situasinya. Dia tidak bisa bertahan saat itu. "Aku tidak ingin pergi kemana-mana, aku hanya ingin berada dalam pelhukaanmu seperti ini," kata Nan Lian lemah. Xiao Nunu terkejut, dan pupil matanya memerah. Nan Lian melihat profil Xiao Nunu, mata coklatnya penuh kelembutan, dia tersenyum bahagia dan berkata, "Sungguh beruntung Nan Lian bisa bertemu denganmu dalam hidupnya." Xiao Nunu juga tertawa, tapi dia tersenyum, "Ya, itu sedikit pahit." Nan Lian juga merupakan berkahku untuk Xiao Nunu. Nan Lian tersenyum ringan, jari-jarinya yang putih ramping dengan lembut menyentuh wajah Xiao Nunu, lalu berkata, "Suamiku, aku tidak punya banyak waktu." "Sudah. Tidak." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dengan kuat, "Kamu akan baik-baik saja." Nan Lian berkata dengan lembut, "Kekuatan badan iblis bawaan telah sepenuhnya di luar kendali, dan kekuatan hidupku juga akan ditelan oleh iblis. Energi. Aku akan membawamu mencari Tuan Yu Daguan." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan mencoba menjemput Nan Lian. "Dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Dia berjanji padaku sebelumnya selama kita bisa bertahan dari tangan Mu Yitian, jika kamu jatuh, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Nan Lian tersenyum pucat, "Bodoh, dia berbohong padamu. Apa katamu?" Xiao Nunu tidak bisa mempercayainya. Nan Lian menjawab, "Jika dia tahu metodenya, dia pasti sudah memberitahumu sejak lama. Justru karena dia tidak tahu maka dia berbohong padamu. Bahkan jika dia benar-benar punya cara, aku tidak tahu punya waktu." Otak Xiao Nunu dalam keadaan bingung. Kosong. Nan Lian menggelengkan kepalanya sedikit, memberi tanda pada Xiao Nunu agar tidak repot lagi. Dia tahu situasinya lebih baik dari siapapun. Bahkan Yu Daguan Ren tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Tentu saja, satu-satunya cara adalah dengan membunuh Xiao Nunu, memutuskan cinta dan sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Namun, Nan Lian tidak bisa melakukannya. Seperti yang dia katakan kepada Mu Yitian, dia rela mati dan tidak ingin Xiao Nunu mati. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Segera, secerca kesadaran Xiao Nunu tenggelam ke dalam menara emas pancer. "Bisakah kamu menyelamatkannya? Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku, Xiao Nunu, pasti akan mengingat kebaikan besar ini di hatiku, dan aku akan membalasnya bahkan jika aku mencoba yang terbaik." Suara Xiao Nunu bergema di pancer Golden Menara. Tapi kali ini, tidak ada yang menjawab. Xiao Nunu sedikit cemas. Dia berkata lagi, "Senior Qin Mo, Tuan Kaisar Qin." Xiao Nunu memanggil nama hati suci Qin Mo dan Kaisar Tang Yinqi. Dia tidak yakin apakah Ratu Iblis Malam dan Permaisuri Zhan Shu akan membantunya. Pada saat ini, suara mengharukan terdengar di telinga Xiao Nunu. Mereka semua tertidur. Untuk membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda,
mereka semua dengan paksa melewati segel pagoda emas pancer dan mentransfer kekuatan mereka kepada Anda. Sekarang semua orang sangat lemah. Tidur. Xiao Nunu terkejut, dan bertanya, siapa kamu? Nama saya King Seng Jiuxian, dan saya adalah tetangga Kaisar Tangyin. Saya sangat menyesal, tidak ada yang bisa saya lakukan. King Seng Jiuxian secara alami tahu apa yang ingin ditanyakan Xiao Nunu, dan dia menjawab, badan iblis bawaan sangat istimewa. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Lakukan. Tanpa segel pagoda emas pancer, mungkin aku bisa membantumu mengulur waktu, tapi sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Hati Xiao Nunu tiba-tiba menjadi dingin. King Seng Jiuxian berkata, saya hanya bisa meminta maaf. Dengan sangat kecewa, kesadaran Xiao Nunu keluar dari pagoda emas pancer. Asap Nanli di pelhukaanku seperti lilin yang tertiup angin, bergetar dan hampir padam. Jangan sedih. Nanlian bersandar ke pelhukan Xiao Nunu dan menghibur dengan lembut, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Satu-satunya yang tidak bisa aku lepaskan adalah kamu. Kuharap, kamu memperlakukannya sebagai mimpi dan bangun darinya. Setelah itu, kembalilah ke kehidupan aslimu, dan jika kamu bertemu gadis yang baik, kamu harus memahaminya. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya tersenyum pahit. Suamiku, aku sangat lelah. Dia bersandar di dada Xiao Nunu, seolah mendengarkan detak jantung orang lain, dia menggumamkan kata-kata terakhirnya. Aku mencintaimu, baik di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Nanlian mencintai Xiao Nunu. Ikat pinggangnya berkibar tertiup angin, dan rambut putih panjang jatuh di lengan Xiao Nunu, memberikan keindahan yang berantakan. Xiao Nunu tetap tidak bergerak, seolah dia takut mengganggu pihak lain. Angin bertiup, dan punggung Xiao Nunu menunjukkan kesedihan saat ini. Ternyata ketika seseorang sudah mencapai batas kesedihannya, ia tidak hanya histeris, tapi mungkin juga diam. Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan menatap langit biru. Air mata kristal perlahan meleleh di permukaan pupil, dan langit pun berubah dari cerah menjadi buram. Namun, pada saat ini, duar, awan gelap melonjak di langit. Di langit di atas halaman suci abadi fana, tiba-tiba, seperti belalang yang lewat, bayangan hitam muncul di seluruh langit. Apa itu? Semua orang di Akademi Suci Abadi Fana yang sedang membereskan kekacauan di medan perang menunjukkan kegelisahan. Yi Xiangqing, Yao Qingzi, Wen Qin dan lainnya juga terkejut satu demi satu. Setelah melihatnya dari jarak dekat, semua orang langsung kaget. Energi iblis, itu energi iblis. Apa? Bukan, itu pasukan iblis. Dari mana asalnya? Cepat, bersiaplah untuk bertarung. Bayangan hitam yang luar biasa itu sebenarnya monster dengan kepala dan badan yang mengerikan. Beberapa terbang ke langit, dan beberapa melarikan diri ke tanah. Mereka seperti badai hitam, bergerak menuju halaman suci abadi fana. Semua orang di Akademi Suci Abadi Fana yang baru saja menyelesaikan pertempuran segera menjadi gugup lagi. Chu Yiyang, Li Tingfei, Shen Qing dan dewa perang lainnya mengeluarkan senjata mereka dan mulai bertarung. Pasukan iblis yang perkasa melewati halaman suci, tetapi mereka tidak menyerang orang-orang di halaman suci abadi fana. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak turun? Aku tidak tahu. Semua orang mengira itu adalah pertarungan sengit lainnya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, melainkan dia bergegas menuju sisi lain dari halaman suci abadi fana. Di tengah-tengah pasukan iblis, 8 binatang iblis besar menarik sedan yang sangat cantik. Konon katanya sedan, tapi nyatanya sedan itu setidaknya sebesar istana. Ada bendera besar di keempat sudut sedan. Di benderanya, 4 karakter, Snake Feather Demonic Abyss, tertulis dengan jelas. Snake Feather Demon Abyss. Mereka adalah pasukan iblis dari Snake Feather Demon Abyss. Snake Feather Demon Abyss adalah salah satu dunia iblis yang terkenal. Apakah mereka ingin memanfaatkan kekacauan di tanah suci gudang abadi untuk menyerang dunia manusia? Tapi melihat mereka, sepertinya mereka tidak ingin memulai perang. Itu benar. Jika mereka ingin menyerang tanah suci gudang abadi, mereka bahkan tidak bisa tidak melihat kita. Pada saat ini, awan gelap berkumpul di atas lembah tempat Xiao Nunu dan Nanlian berada, dan gelombang besar energi jahat memenuhi langit dan bumi, menyerang segala arah.
Xiao Nunu mengerutkan kening dan menatap ke langit. Saya melihat pasukan monster hitam bercokol di sekitar lembah, dan di tengah banyak monster, ada sedan besar mirip istana yang tergantung. Segera setelah itu, banyak monster terbang berbaris membentuk jembatan yang spektakuler. Setelah itu, sosok anggun keluar dari sedan. Sosok itu menginjak jembatan yang dibentuk oleh kelompok iblis dan berjalan menuju lembah. Itu adalah seorang wanita. Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi wanita iblis. Dia tinggi, setidaknya tingginya 1,8 meter. Dia mengenakan jubah gelap, dengan jubah panjang di luar jubahnya. Fitur wajahnya cantik, dia mengenakan sepasang anting merah, dan seuntai bunga merah di antara alisnya, yang menunjukkan sedikit kesejukan dan keagungan. Separuh dari rambut panjangnya diikat dan separuhnya lagi digantung. Yang paling unik adalah ia memiliki sepasang tanduk di kedua sisi kepalanya. Energi iblis di badan lawan sangat murni. Setan-setan lain sepertinya adalah budaknya. Di bawah tatapan Xiao Nunu, wanita iblis dengan sepasang tanduk ini menginjak kepala iblis dan berjalan ke lembah. Setelah itu, dia langsung mendatangi Xiao Nunu. Xiao Nunu memandang pihak lain dengan dingin. Siapa kamu? Kamu bisa memanggilku, gadis Tianlu, aku berasal dari jurang iblis bulu ular. Pihak lain hanya menjawab pertanyaan Xiao Nunu, dan kemudian dia menunjuk ke arah Nanlian dalam pelhukan Xiao Nunu, aku bisa menyelamatkannya. Kamu bisa memanggilku gadis Tianlu, aku berasal dari jurang iblis bulu ular. Aku bisa menyelamatkannya. Mengenai kalimat sebelumnya, Xiao Nunu tidak memiliki banyak emosi. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, ekspresi Xiao Nunu tiba-tiba berubah. Dia bersemangat dan memandang pihak lain dengan curiga. Apakah ini benar? Gadis Tianlu tidak berkata apa-apa. Matanya sedikit terpejam, lalu perlahan terbuka. Warna matanya langsung berubah. Warna pupilnya tadi normal, tapi sekarang berubah menjadi putih seperti bulan yang cerah. Setelah itu, gumpalan cahaya bulan yang terang keluar dari badannya. Cahaya putih ini seperti asap halus, menempel di tanah dan melayang menuju Nanlian dalam pelhukan Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan sebelum dia sempat bereaksi, beberapa sinar cahaya putih menyatu ke dalam badan Nanlian. Kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi. Aura samar Nanlian tiba-tiba menjadi jelas, dan bahkan wajahnya, yang sepucat salju, mendapatkan kembali vitalitasnya. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia berbisik, Yaner. Nanlian membuka matanya sedikit, ini. Xiao Nunu bertanya, bagaimana perasaanmu? Nanlian menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya aku punya kekuatan. Xiao Nunu dengan cepat menatap Tianlunu, matanya penuh kegembiraan. Selamatkan dia. Namun, Tianlunu tidak mengambil tindakan selanjutnya. Dia memandang Xiao Nunu dan berkata, aku hanya menekan sementara energi iblis di badannya, tetapi jika kamu ingin menyembuhkannya sepenuhnya, kamu tidak dapat melakukannya di sini. Xiao Nunu bertanya, mau kemana? Bibir merah pihak lain lembut. Snake Feather Demon Abyss. Snake Feather Demon Abyss. Itu benar. Aku akan membawanya ke Snake Feather Demon Abyss. Begitu kata-kata ini keluar, kegembiraan di wajah Xiao Nunu memudar. Kurang, digantikan oleh sedikit kewaspadaan. Lembah saat ini dipenuhi dengan energi iblis. Pasukan iblis itu seperti gelombang pasang yang menyegel langit dan bumi. Gadis Tianlu di depannya memancarkan energi iblis yang sangat murni dan kuat. Xiao Nunu tidak bisa tidak mengingat insiden invasi jahat sebelum Perang Pengadilan Suci. Pada saat itu, banyak siswa dari Akademi Suci Fanxian diberangkatkan, dan beberapa master dari Akademi Suci bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah tersebut. Belakangan diketahui bahwa sasaran setan adalah makam setan. Kemudian, makam iblis dibuka, dan orang di dalam makam itu tidak lain adalah Nanlian. Juga setelah pembukaan makam iblis, Xiao Nunu dan Nanlian bertemu. Tak disangka, setelah sekian lama, setan-setan itu datang lagi. Apakah kelompok iblis yang datang ke Tanah Suci Gudang Abadi terakhir kali ada hubungannya denganmu? Xiao Nunu menatap langsung ke mata cerah gadis Tianlu yang seperti bulan. Tianlunu tidak menghindar, dia menjawab tanpa ragu, aku mengirimmu. Xiao Nunu waspada dan bertanya, apa niatmu? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada Anda, dan dia tidak punya waktu untuk menundanya lebih lama lagi. Gadis Tianlu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak memiliki niat buruk,
dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Situasinya saat ini sangat kritis. Kamu harus kembali ke jurang setan bulu ular sesegera mungkin, jika tidak, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Xiao Nunu segera berkata, aku akan pergi juga. Hah, aku juga akan pergi ke jurang setan bulu ular. Gadis Tianlu menggelengkan kepalanya sedikit, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang jurang iblis bulu ular, kan? Xiao Nunu berkata, apakah ada masalah? Gadis Tianlu menjawab, manusia biasa tidak bisa memasuki dunia iblis kita, kecuali hanya mereka yang berada di atas alam abadi yang bisa memasuki kedalaman jurang iblis bulu ular. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Alam abadi, eksistensi di atas, kaisar abadi. Apa itu kaisar abadi? Justru karena dia memiliki takdir untuk menjadi abadi maka dia bisa disebut takdir abadi. Namun jika Anda tidak memiliki takdir untuk menjadi abadi, maka Anda bisa memasuki alam kaisar. Jika kaisar abadi adalah puncak seni bela diri, maka alam abadi adalah jalan menuju keabadian yang melampaui batas-batas manusia. Tidak ada keraguan bahwa jalan Xiao Nunu masih panjang sebelum dia mencapai alam abadi. Bahkan Mu Yitian, yang memiliki 8 tulang abadi, belum memasuki dunia ini. Oleh karena itu, jawaban Tianlunu sangat sederhana, yaitu Xiao Nunu tidak bisa pergi ke jurang iblis bulu ular. Karena kamu membutuhkan alam abadi untuk masuk, maka Yaner. Xiao Nunu memandang Nanlian dalam pelhukaannya. Gadis Tianlu berkata, dia berbeda. Dia adalah badan iblis bawaan dan terlahir sebagai iblis. Dia tidak akan terpengaruh. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan, kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Kamu ingin dia mati, atau kamu ingin dia hidup? Tentu saja aku ingin dia hidup. Jawab Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang berharap Nanlian bisa bertahan lebih dari dia. Tapi hati Xiao Nunu juga penuh dengan kekhawatiran. Dia belum pernah melihat gadis Tianlu di depannya, dan dia tidak tahu niatnya. Xiao Nunu akan khawatir jika dia menyerahkan Nanlian padanya seperti ini. Tepat ketika Xiao Nunu berada dalam dilema, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Percayalah padanya. Hah! Xiao Nunu terkejut. Aku melihat seorang pemuda berpakaian hitam dan rambut perak perlahan turun dari langit. Hah! Dia menyentuh tanah dengan ringan dengan kakinya, dan aliran udara tak terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan pasir dan debu di tanah untuk mengaduk. Pengunjung itu tak lain adalah Yu Daguan. Gadis Tianlu memandang orang yang datang dengan secercah cahaya di matanya. Dia mengepalkan tangannya untuk menunjukkan etiket manusia. Kamu Daguan, kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Ya, terakhir kali kita bertemu, dia hanyalah seorang penyihir kecil. Apapun yang terjadi sampai jumpa, kamu sudah menjadi penguasa dunia iblis. Saya tidak berani menjadi penguasa, tapi bagaimana pemulihan Anda? Yu Daguanren masih tersenyum, tidak apa-apa untuk bertahan hidup. Xiao Nunu bertanya, kamu Daguan, apakah kamu mengenalnya? Yu Daguanren mengangguk, jangan khawatir dan serahkan padanya. Selain itu, tidak ada cara yang lebih baik. Mendengar perkataan Yu Daguanren, kekhawatiran Xiao Nunu tiba-tiba berkurang banyak. Meskipun Xiao Nunu dan Yu Daguanren tidak sering bertemu, pihak lain selalu memberikan perasaan yang meyakinkan. Selain itu, situasi Nanlian tidak bisa ditunda lagi. Bahkan jika ada secercah harapan, Xiao Nunu akan mencobanya. Yaner, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Xiao Nunu memandang Nanlian dalam pelhukaannya. Nanlian meringkuk di pelhukan Xiao Nunu dan mengangguk lembut. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu aku. Setelah aku menerobos alam abadi, aku akan pergi ke jurang iblis bulu ular untuk menemukanmu. Nanlian memiliki mata yang indah, dan ada sebuah petunjuk kabut-kabur di mata coklatnya. Dia berkata dengan lemah, jika aku bisa pulih lebih awal, aku akan datang mencarimu juga. Xiao Nunu tersenyum. Oke. Segera, Xiao Nunu berdiri dan berjalan menuju Tianlunu sambil menggendong Nanlian. Yaner diserahkan padamu. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya, aku, Xiao Nunu, akan berterima kasih dan tidak akan pernah melupakannya. Tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan, aku tidak akan pernah menyerah. Tapi jika kamu punya motif tersembunyi dan menyakitinya, maka dia pasti akan bertarung sampai mati.
Jangan khawatir, gadis Tianlu tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian memutar tangan kirinya dan sebuah pagoda kecil dan indah muncul di tangannya. Bas, pikir Tianlunu, dan menara kecil di telapak tangannya terbang ke udara, mengeluarkan kabut hitam misterius. Menara kecil itu dengan cepat membesar hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dan menara itu ditutupi dengan pola sihir misterius. Ini adalah menara iblis Sa, yang dapat membantunya memulihkan kondisinya. Akan lebih baik baginya untuk mengolahnya untuk saat ini. Setelah penjelasan singkat, gadis Tianlu mengaktifkan menara iblis Sa. Bas, beberapa garis kabut hitam mengalir ke bawah, mengelilingi Nanlian, dan kemudian Nanlian terbang menuju menara jahat seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Saat memasuki menara jahat, Nanlian hanya bisa melihat kembali ke arah Xiao Nunu. Mata mereka bertemu, masing-masing dipenuhi keengganan. Nanlian segera menghilang di depan Xiao Nunu. Menara iblis jahat juga berubah kembali ke bentuk aslinya dan jatuh kembali ke tangan Tianlunu. Tanpa penundaan lebih lanjut, aku akan kembali ke jurang iblis bulu ular dulu. Tianlunu menatap Xiao Nunu dan Yu Daguan berturut-turut. Pejabat Yu mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Selamat tinggal." "Selamat tinggal," kata gadis Tianlu setuju, dan kemudian awan asap hitam beterbangan di luar badannya. Asap itu menahan gadis rusa Tian dan membawanya kembali ke kehampaan. Setelah itu, di bawah pengawasan Xiao Nunu dan Yu Daguanren, Tianlunu kembali ke sedan cantik mirip istana. Segera setelah itu, iblis-iblis itu membubung ke langit, mengepakkan sayap mereka, dan iblis-iblis perkasa mengawal sedan itu kembali ke tempat datangnya. Xiao Nunu berdiri di bawah, terlihat sedikit serius. Dia menghela nafas panjang untuk menghilangkan kegelisahan di hatinya. Jangan khawatir, gadis Tianlu akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kekasihmu. Sebuah suara menawan datang dari belakang. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pejabat Yu telah mengganti pakaiannya lagi. Tadi ia masih mengenakan pakaian berwarna hitam dan rambut berwarna perak, dengan penampilan yang agak kekanak-kanakan, kini ia telah menjelma menjadi seorang wanita yang menawan dan menawan. Xiao Nunu bertanya, apa tujuannya menyelamatkan Yaner? Yu Daguan mengangkat alis tipisnya dengan ringan, matanya bersinar, tujuan ini tentu saja sangat penting, jika tidak, Tianlunu tidak akan datang sendiri, jadi jangan tanya ada pertanyaan lagi. Lagi pula, kamu tidak punya pilihan lain. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam lagi. Memang benar dia tidak punya pilihan lain. Jika Nanlian tidak diizinkan pergi ke jurang iblis bulu ular, hasil akhirnya adalah menghilang perlahan dalam pelhukaannya. Saat ini, Xiao Nunu hanya bisa memilih untuk percaya pada Tianlunu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Nunu menoleh untuk melihat ke pihak lain. Yu Daguan bertanya, ada apa? Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Mu Yitian, apakah kamu belum mati? Hah, jejak keterkejutan muncul di mata Yu Daguan, dan dia bertanya balik, mengapa kamu menanyakan hal itu? Bukankah kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Xiao Nunu menjawab, aku memang membunuhnya dengan tanganku sendiri, tetapi dia terlihat sangat tenang sebelum dia mati. Ekspresinya tidak terlihat seperti orang yang kalah orang. Itu saja. Juga, setelah kematiannya, tidak ada satupun tulang abadi yang tertinggal. Xiao Nunu mengingat adegan pembunuhan Mu Yitian. Ada 8 tulang abadi di badan lawan begitu mudah setelah kematian. Meskipun bentuk ketiga dari pedang pembunuhan surga sangat mendominasi dan sangat kuat, dan tulang abadi di badan Mu Yitian kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kekuatan pedang, bagaimanapun juga 8 tulang abadi didistribusikan di lokasi yang berbeda. Bahkan jika kekuatan pedang itu mencapai batas kekuatan manusia, tidak ada satupun tulang abadi yang tertinggal. Jadi Xiao Nunu curiga tulang abadi itu mungkin telah hilang. Yu Daguanren terkekeh dan berkata, jadi, kamu meminta Nanlian untuk mengikuti Tianlunu ke jurang setan bulu ular karena alasan ini. Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Jika Mu Yitian masih hidup, bahaya Nanlian tinggal di tanah suci gudang abadi belum hilang. Tentu saja, tidak hanya Nanlian, tetapi juga Xiao Nunu sendiri, dan bahkan seluruh halaman suci abadi fana berada dalam bahaya. Seperti kata pepatah, hari ini berbeda dengan masa lalu. Budidaya Xiao Nunu jauh melampaui hari-harinya di tanah air timur. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin Xiao Nunu dapat merasakan betapa besarnya dunia ini.
Ada banyak macam kesaktian di dunia ini. Hanya Anda yang tidak bisa membayangkannya, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Mengenai kemahtihan Mu Yitian, Xiao Nunu memiliki satu pertanyaan. Seorang dalang yang telah mampu menyusun rencana selama bertahun-tahun mungkin tidak akan mudah dikalahkan. Namun, Xiao Nunu berharap dia terlalu memikirkannya. Yu Daguanren tidak menjawab pertanyaan ini. Dia berkata, karena kamu telah memikirkan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kamu verifikasi sendiri. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan nyala api gelap di matanya. Terlepas dari apakah Mu Yitian masih hidup atau tidak, Xiao Nunu tidak akan menganggap entengnya. Yu Daguanren berkata, ada yang ingin saya katakan. Kali ini Anda mampu mengalahkan Mu Yitian dengan banyak keberuntungan. Saya pikir Anda pasti akan kalah, tetapi saya tidak menyangka bahwa nasib tidak sebaik takdir. Xiao Nunu juga langsung memikirkannya. Burung Phoenix gelap kuno itu. Jika pihak lain tidak bergegas ke medan perang pada saat kritis, pasti tidak akan berakhir seperti ini. Apakah pejabat Anda mengetahui asal-usul Dark Sky Phoenix? Xiao Nunu bertanya. Hei, apakah kamu kecanduan prostitusi gratis? Pertanyaan datang silih berganti. Sampai saat ini, aku belum menerima imbalan yang harus kamu bayarkan padaku sebelumnya. Tuan Yu Daguan sedikit tidak puas. Xiao Nunu tiba-tiba merasa malu. Apa yang Anda inginkan, Tuan Anda? Saya masih memiliki beberapa senjata kekaisaran tingkat daftar. Kecuali kuali pemurnian surga, saya dapat memberikannya kepada Anda. Aku tidak menginginkan senjata kekaisaran apapun. Yu Daguanren menyingkir. Dia, yang beberapa meter jauhnya beberapa detik yang lalu, segera muncul di samping Xiao Nunu. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut menyentuh mengangkat dagu Xiao Nunu. Aku suka pria muda yang tampan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mengorbankan penampilanmu. Xiao Nunu segera dia mundur beberapa langkah dan menjauhkan tangan putih sempurna pihak lain. Bagaimana kalau aku memberimu kuali pemurnian surgawi? Melihat perlawanan Xiao Nunu, Yu Daguan menjadi lebih bersemangat. Begitu bagusnya tentang Heaven Refining Kuali. Bagaimana bisa menyenangkan bagi seorang adik laki-laki? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Putri Lian. Ahem. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara laki-laki, jika kamu ingin pamer, jangan merusak reputasiku. Segera, wajah Yu Daguanren berubah lagi, dan dia kembali mengenakan pakaian hitam dan rambut perak. Tampilan seorang pemuda dengan wajah malas. Maaf, kekurangan yin wanita ini, stagnasi hati, kebakaran, dan kebakaran hati yang kuat, ditambah tidak ada tempat untuk melampiaskannya, menyebabkan dia mengalami gangguan mental. Anda tidak perlu memperhatikannya. Yang telah kembali ke keadaan semula, Xiao Nunu mau tidak mau bertanya. Kalian adalah dua orang. Yu Daguanren menjawab, benarkah? Penampilan kami sangat berbeda. Terkejut. Dia selalu mengira Yu Daguan adalah orang yang sama, namun dia menunjukkan dirinya dengan cara yang berbeda. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Melihat ekspresi bingung Xiao Nunu, Yu Daguan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Adapun, Phoenix gelap kuno, yang baru saja kamu tanyakan, kamu bisa menanyakannya sendiri. Saya pikir itu akan lebih jelas daripada bertanya padaku. Lebih lanjut, Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Oke, sudah waktunya aku kembali. Adapun hadiah yang harus kau bayar padaku, jika waktunya tiba, aku akan memintanya. Akhirnya, aku berharap kau dan Putri Nanlian bisa bertemu kembali lebih awal. Bergerak, langsung melangkah ke udara. Xiao Nunu menatap kepergian orang lain, dengan sedikit makna mendalam di matanya. Anda Daguanren bukanlah orang yang sederhana. Meskipun Xiao Nunu tidak pernah meremehkan pihak lain, latar belakang pihak lain jelas lebih misterius dari yang dibayangkan. Selain mengetahui banyak hal di dunia, bahkan gadis Tianlu yang berasal dari Snake Feather Demon Abyss sudah mengenalnya sejak lama. Betapa menakutkannya orang seperti itu jika dia adalah musuh. Untungnya, untuk saat ini Yu Daguan bukanlah musuh. Hah! Setelah menenangkan diri sejenak, Xiao Nunu melihat ke arah dia datang. Selanjutnya, saatnya untuk melihat Dark Sky Phoenix yang misterius. Bersambung.